mahasiswa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 batch 2, asal dari Institut Agama Islam Negeri Suruh. Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada sekolah Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran berada Lebak, Kabupaten Lampung Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 4. Materi kita hari ini materi yang sangat spesial. Kenapa spesial? Ini berkaitan dengan Orang tua. hari ini kita akan membahas tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Pertemuan ini akan dibagi menjadi dua. Jadi khusus hari ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan membaca. Coba siapa yang akan memimpin doa? Boy. Boy. Boy aja boy. Ya. Mulai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdiri semua. Ada yang masih ngantuk? Coba pegang hidung masing-masing. Pundaknya, telinga, hidungnya, telinganya, kepalanya, mulutnya. Siap. Sepertinya masih konsentrasi. Pada materi hari ini yang akan kita bahas tentang menghormati orang tua. Jadi kompetensi dasar 1. Menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ ada sikap patuh dan santun. Patuh di sini apabila selaras dengan ajaran Islam. Kalau tidak selaras, ya tentu saja kita tidak boleh mengikuti, tapi menolaknya harus dengan cara yang baik. Kemudian menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama. Ini nanti ada sebagian kelompok ini yang akan diberi tugas untuk apa? Mencari dalilnya. Kemudian dari dalil itu dianalisis, kira-kira dalil ini berisi apa saja. Kemudian yang keempat,
Mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan dan ada berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama. Kemudian nanti di dalam pembelajaran ini sampai akan dibagi kelompok-kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang nanti akan dijelaskan. Kemudian di terakhirnya harus mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita kejar, yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu menghayati hidup mulia dengan menghormati orang tua dengan istiqomah. Jadi kalau kita menghormati orang tua itu ya jangan hanya kadang-kadang, tapi harus always, forever, together. Apa itu? Harus selalu. Jadi jangan hanya kadang-kadang. Istiqomah, kita hormat kepada orang tua dalam keadaan seperti apapun, dimanapun, tetap kita harus hormat kepada orang. Kemudian melalui proses pembelajaran peserta didik mampu mengamalkan sikap hidup mulia dengan menghormati orang tua dengan percaya diri. Jadi jangan karena orang tuanya miskin kemudian sana tidak pede untuk menghormatinya. Itu tidak. Yang ketiga, melalui metode pembelajaran think, task, write. Think itu nanti sama berpikir, task itu nanti mengomunikasikan, write itu nanti sama menuliskan di dalam lembar kerja. Peserta didik dapat menguraikan pengertian adab terhadap orang tua, dalil nakli perintah menghormati orang tua, serta keutamaan berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keempat, melalui metode pembelajaran think, task, write, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis pengertian adab terhadap orang tua, dalil nakli perintah menghormati orang tua, serta keutamaan berbakti kepada orang tua dengan benar. Nah, berkaitan yang poin 4 ini nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama mencari dalil nakli, kelompok yang kedua menghormati orang tua, yang kelompok 3 keutamaan berbakti terhadap orang. Ini sebelum pembelajaran nanti Bapak akan menampilkan gambar. Dari gambar ini, nah kita ini apa namanya, peta konsep. Dalam peta konsep ini yang pertama ada menghormati orang tua, kemudian mencari dalilnya, kemudian bagaimana adab terhadap orang tua, kemudian keutamaan. Setelah kita mempelajari hal ini, apabila dipraktekkan, maka kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Lebih mulia mana anak yang punya adab dengan anak yang tidak punya adab? Kamu lebih suka yang mana? Anak yang tidak beradab atau anak yang beradab? Betul? Coba nanti dari tayangan ini mana komentar sampean? Ini gambar apa kira-kira? Orang anak mencuci kaki ibunya. Ini kira-kira gambar ini menggambarkan tentang anak yang suul adab atau yang husnul adab? Adab yang bagus atau adab yang jelek ini? Kenapa kok bagus? Karena dia Apa yang terlintas di benak sampai ketika melihat anak kecil mencuci kaki ibunya? Ada yang pernah mencuci kaki ibunya? enggak. Sama ketika mau ujian, ada yang mencuci kaki ibunya? Belum. Zaman Bapak masih sekolah dulu, hampir rata-rata anak seperti itu. Jadi di Madura itu, ketika anak-anak mau ujian nasional, apa yang dilakukan? Dia memanggil ibunya, mencuci kakinya, kemudian airnya diminum. Saking pengen mencari ridho dari orang tua, karena ridho orang tua adanya ridho. Ada yang apa dari itu? Ridho Allah, ridho wali. Coba kita nanti gambar berikutnya.
tanggapan sampean setelah melihat gambar ini? Durhaka, bocah tenggat ibunya hingga hampir terjungkal. Kudu tak keplak dikasih. Orang saja kalau orang lihat perilaku yang seperti ini seneng atau jengkel? Jengkel. Seandainya sampai menemui anak yang seperti ini termasuk adab yang bagus atau adab yang jelek? Adab yang seperti ini yang tidak boleh dicontoh. Kebalikannya, kita harus melakukan hal yang baik terhadap orang. Coba kita amati gambar lagi. Arah 4 anak ini tega menyeret orang tua ke pengadilan gara-gara hal konyol. Bagaimana tanggapan sampean? Durhaka banget. Ini termasuk suul adab atau adab yang jelek? Dan ini bukan bilang. Kemudian amati gambar berikut yang di sebelah sini. Itu kira-kira menggambarkan tentang apa? Seorang anak cium tangan ibunya. Itu termasuk adab yang bagaimana? Ada yang pernah cium tangan ibunya? Setiap hari. Seperti apapun walaupun nanti sama sudah jadi jenderal, orang tuamu posisinya tetap harus dihormati. Gambar sebelahnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Mendoakannya. Terus, nah itu nanti sama cari. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan berulang kembali. Nah ini sampai di sini dulu. Setelah sama mengamati gambar-gambar berikut tadi Bapak tampilkan bukan hanya adab yang baik-baik saja, tapi juga sengaja Bapak tampilkan beberapa adab yang buruk. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran motivasi sampean. Kalau kita terhadap orang tua itu harus bagaimana? Sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Iya. Siti Lailatul Munawwar. Mustaqiro. Bapak akan bagi 3 kelompok cap cip atau cuk cip cap. Yang ini kan ada 3 nih. Yang satu mencari dalil nakli perintah menghormati orang tua. Ini siapa nih? Ini Pak. Siap? Siap. Kemudian cari di situ ya nanti dalilnya. Kemudian tugasnya setelah mencari dalil untuk menjelaskan isi atau kandungan dari dalil tersebut yang berkaitan tentang menghormati orang tua. Kelompok berikutnya adalah adab terhadap orang tua. Siap? Ya, adab terhadap orang tua berarti berikutnya kelompok yang sebelah 8 adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Ini adalah kerja kelompok sebagaimana biasa, jadi harus bersama-sama. Kekompakannya, yang tidak kompak ya nanti tidak mendapatkan. Sudah siap? Kalau sudah siap silakan dikerjakan. Waqadarabuka ala ta'budu ila iyahu wabil walidaini ihsanan. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 17 sampai 23. Juz 17 ayat 23.
Kemudian ada lagi man ahabba ayyumat dalahu fi umrihi wa ayyuza dalahu fi rizkihi wal yabirro walidayhi wal yashil rahimahu. Yang artinya siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Ada berapa isi dari, kalau seandainya dianalisis tadi dari dalil yang pertama dan hadis itu, kira-kira kalau disimpulkan ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dari tersebut. Yang pertama, agar manusia itu tidak menyembah Allah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah hanya kepada Allah. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua, oleh karena itu kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua karena telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya karena telah mendoakannya kepada anak yang saleh. Poin-poin yang dibacakan oleh kelompok 1 dari dia menganalisa dalil orang. Coba, mungkin ada yang mau menanggapi apa hubungannya nih? Saya dulu kenapa ya Pak? Kalau tidak ada yang menanggapi, ya tidak mendapatkan nilai. Nanti kita total terakhir. Kalian mau coba dong? Ada tutup. Ada? Monggo. Monggo. Poin itu. Yang pas Saya tambah poin untuk pembacaannya tadi. Pak. Nova dan Arifin dan Boy. Oh, Boy. Arifin. penting poin bukan nama Pak. Poin. Standar 70. Nanti bisa ditambah lagi kalau hasil dari dalil dari kelompok berapa ini yang belum presentasi? Dua. Ada terhadap orang tua. Ada terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulainya perintah berbakti ini sehingga Allah mensediakan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Dalilnya, Anisyukuri wal walidaika ilayal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Quran surah Al-Luqman ayat 31. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Cara berbakti kepada orang tua. 1. Tunduk dan patuh. 2. Dilarang berkata kasar. 3. Berbuat baik. 4. Berusaha menyenangkan orang tua. 5. Dilarang durhaka. 6. Bersikap santun. 7. Senantiasa mendoakan baik di kala masih hidup maupun setelah tiada. 8. Jika orang tua kita sudah wafat, kewajiban kita adalah sebagai berikut: meneruskan perjuangannya, menyambung silaturahmi dengan teman kerabat keluarga kita, menghadirkan orang tua pada dengan kesalahkan dan kemudian memohonkan ampun mereka yang senantiasa mendoakan melaksanakan kesehatan dan sebagai wasiat, melaksanakan utang-utangnya jika berkenan. Ya, tepuk tangan. Ini menjawabnya dengan lugas dan poinnya banyak sekali yang disambungkan, tidak hanya satu dua tapi banyak. Mungkin ada yang mau menanggapi dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh kelompok dua. Saya tertarik dengan poin yang terakhir tadi. Ternyata menghormati orang tua itu tidak saja ketika dia masih hidup, bahkan setelah meninggal saja masih bisa
dan punya kewajiban untuk menghormati dengan beberapa yang disebutkan tadi. Sebetulnya sangat bagus sekali untuk didiskusikan. Karena ini sebuah pendidikan sosial yang tidak kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang lain. Pada umumnya orang kalau sudah meninggal sudah, tapi di dalam agama Islam ternyata orang sudah meninggal saja anaknya masih punya kewajiban berbakti, di antaranya menyambung silaturahmi dan yang lain. Itu bagus untuk didiskusikan. Mungkin kelompok satu ada yang mau menanggapi? Naris? Bagus, tepuk tangan dulu sebelum dia bicara. Linda? Jadi bagaimana hukumnya jika anak tadi itu Pak jauh gimana sih bahasanya? Jauh dari Kan tadi di sini kan ketika orang tuanya sudah wafat harus memandikan, kafani, sholat dan kuburnya. Lalu bagaimana hukumnya jika anak tadi itu nggak lagi kerja di luar Iya, kota? kerja di luar negeri, berjauhan. Ya, Hukumnya atau cara berbaktinya? Ya. Yang ditanyakan. Anak jauh dari orang tua, bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk berbakti atau tidak? Itu maksudnya. Yang ditanyakan apanya? Ini orang tua, anaknya berjauhan, kerja di Hong Kong, Malaysia, Taiwan. Yang ditanyakan apanya? Hukumnya. Hukum dan cara berbakti. Jadi pertanyaannya dari Elisa ya. Ini orang tua ditinggal kerja sama anaknya. Kemana ini anaknya? Ke luar negeri, Jepang. Dia kerja di Jepang. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara dia berbakti? Maksudnya apakah hukumnya ini termasuk anak yang berbakti atau tidak? Terus kalau seandainya dia dikatakan berbakti itu bagaimana cara berbaktinya? Kelompok 3 yang bertanya saya kasih poin ini pengembangan jadi 75. Pertanyaannya bagus. Itu sudah masuk analisis. Saya itu sampai urutan 3, kalau tidak bisa menjawab takutnya ngantuk. Ini Elsa lagi gitu. anaknya kerja Pak. Iya. Kerja lama mau pergi berlibur gitu. Kerja di luar negeri. Iya, kerja apa? Berlibur saja. Bekerja. Dan ini kasus seperti ini sangat banyak di Indonesia. Kan sudah disebutkan maka kewajiban. Salah satunya yaitu tadi memandikan, kafani, sholat dan Kalau sudah tidak ada, ini yang ditanyakan anaknya masih orang tuanya. Orang masih di luar kota, tapi anaknya di luar kota. Sebelum orang tuanya mati. Iya. Orang tuanya udah meninggal, tapi anaknya di luar kota. Pasti orang tua punya sahabat dekatnya orang tua. Di sini menjelaskan jika orang tua kita sudah wafat maka jika kita sebagai berikut meneruskan perjuangannya. Terus senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Pasti orang tua itu punya teman dekat Pak ya. Di sini ya. Sambung silaturahimnya. Ya, menyambungkan silaturahim antara orang tua dan teman karibnya orang tua. Terus yang kedua, jika yang sudah meninggal membandingkan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Itu tidak bisa karena dia Karena dia jauh, pasti dia punya saudara. Kecuali dia anak tunggal, meskipun dia anak tunggal, pasti ibunya masih punya sunan, paman, kakak, adik atau tetangga. Bagaimana cara dia tetap berbakti? Ya saya memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Melunasi tanggungan-tanggungannya jika punya uang, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris. Orang kalau wasiatnya dilaksanakan mesti bahagia Pak ya. Bagus sekali. Jadi dia menemukan tidak telah. Terus tadi lah, Iya. salah satu cara membahagiakan orang tua itu adalah berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyesalkan dari kedua orang tua. Kalau wasiat orang tua dijalani itu pasti senang. Dalilnya di ini hadis apa ya? Hadis riwayat Tirmidzi. Radhiyallahu fi radhi walidaini wa suhtullahi fi suhtu walidaini.
kedua orang tua dan kemuliaan Allah dalam kemuliaan kedua orang tua. Orang kalau sudah meninggal jika mempunyai wasiat, waktu itu Kang Muslim pernah ngaji Pak. Bagus sekali. Saya sangat suka dengan anak yang mengingat pelajaran-pelajarannya. Terus Ini kita nilainya 100 ini. Ayo. terus waktu almarhum Ustaz Towan meninggal nih, Pak. Itu Mas Haris itu pernah diwasiatin sama Ustaz almarhum nih. Iya. Katanya kalau misalkan beliau meninggal, beliau mau dimakamkan di belakang aula. Terus dari salah satu pihak yang ada di pondok itu gak ada yang tahu. Akhirnya Mas Haris tahu, dikasih tahu sama Mas. Haris ini. Bukan, Haris Pak. Haris yang lebih ganteng. Ya, dari Mas Oh, Haris. iya. Di 10 ditelepon terus Mas Haris dibilangin kalau misalkan almarhum minta wasiatnya minta dimakan di belakang bapak di belakang aula. Habis Pak Muslim mendiko semisal telat aja kalau wasiat itu kalau orang yang sudah meninggal punya wasiat kalau nggak dijalani dia di alam kuburnya bakal berat, jadinya wasiat itu wajib dijalani Pak. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pelajaran meskipun pertemuan ini sangat singkat. Masya Allah. Ini saya kasih nilai berapa ini? 100 ya. 100%. Tadi dia nungkan telah ternyata. Meskipun beliau sudah meninggalkan, kita masih tetap bisa mendoakannya. Kalau saya punya uang kerja dari luar negeri, kan uangnya bisa buat melunasi utang. Utangnya. Apalagi dasarnya. Terus membagikan ke orang tuanya Pak. Kalau misalkan itu kan orang tua itu pasti punya karir kan. Itu kan misalkan silaturahim antara karir orang tua sama dia sama orang tuanya. Bagus sekali. Mungkin ada yang mau menanggapin? Kelompok sini tadi sudah bertanya. Pertanyaannya tadi sudah kita catat ya. Kemudian ini kelompok yang pernah menanggapi atau menanggapi. Tapi jangan tapi nilainya ya tentu saja ini yang memberikan jawaban. Ada penilaian kelompok, juga ada penilaian orang. Jadi bertanya di dalam kelompoknya sendiri boleh. Untuk mencari ilmu itu tetap di bawah. Silakan. Kenapa durhaka termasuk dosa besar? Ya, ini sudah presentasi semua ya. Sudah semua karena boleh siapapun menjawab. Itu sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata tidak sederhana. Karena siapapun yang memberikan jawaban boleh dari orang yang biasa sampai orang yang luar biasa. Boleh jawab Pak? Boleh jawab kan kalau masih boleh? Boleh. Boleh Pak. Jawab Pak. Siapin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Jawab Pak. Tanya sendiri, jawab sendiri. Tadi kan dia nanya Pak ya. Iya. Kenapa dia aku? Kenapa durhaka itu termasuk dosa? Kenapa durhaka itu masuk dosa besar? Boleh masing-masing membuat pertanyaan kemudian dijawab ini. Boleh kan? Itu bagus. Kita lihat itu banyak. Surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15. Itu Allah berfirman, "Wa wasaina insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an yashkurli wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ila summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kami perintahkan kepada
Ya, Intinya kebaikan atau air susu dibalas air tuba. itu hal yang sangat luar biasa. Udara seperti itu kayaknya ya. Orang tua udah. Jadi kalau saya tangkap, mungkin Elsa tidak bisa menyimpulkan, tapi kesimpulan yang disampaikan Elsa itu orang tua sudah sebaik itu kok balasannya kok kayak begini. Nah, seperti itu ya. Berarti kita kasih nilai karena tidak bisa memberikan jawaban beserta dalilnya tapi tidak disimpulkan, tapi dalilnya dibacakan dengan bagus. Kelompok 2 ya. Ya. 80. Oh. Bikin pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Ya. Atau menanggapi? Orang tua itu kan orang tua kan bagi dua, Pak. Iya. Ada Abu Ruh sama Abu Jasad. Iya. Nah, kan dalam kitab Al-Ala itu kan yang didahulukan adalah Abu Ruh. Nah, kan tadi kan sholat sama memandikan dan mengafani itu kan cara berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan kita itu ingin mengafani dan memandikan sang Abu Ruh tadi itu sudah dimandikan kepada pihak keluarga tersebut. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada Abu Ruh? Apakah cukup dengan berdoa saja? Apakah dengan yang lain? Ya, mungkin ada kelompok yang akan menjawab. Kalau belum begitu familiar dengan Abu Jasa dan Abu Ruh, mungkin bisa dijelaskan apa Abu Ruh dan Abu Ruh. Karena berbeda kitab yang dikaji. Nah, beritahuan. Yang coba dijelaskan nanti coba. Orang tua itu kan bagian Menjadi. sama Abu Jasad. Dalam kitab Al-Ala itu kan yang didahulukan yang itu Abu Ruh. Nah, sedangkan tadi yang dibaca ini kan menyolatkan dan mengafankan dan memandikan. Salah satunya mengafankan dan memandikan. Bagaimana cara kita untuk menghormati kepada Abu Ruh yang sudah meninggal, sedangkan sudah ada pihak keluarga Abu Ruh tersebut? Apakah kita cukup dengan mendoakannya saja atau dengan yang lainnya? Tadi itu udah wafat ya? Oh iya. Kan kalau misalkan udah wafat itu Pak ya. Kalau misalkan dia nggak bisa makan kan dia lihat kondisi. Tadi kan bertanya anaknya di luar kota. Masa iya? Dia emang benar-benar ada masyarakat orang di tempat tersebut. Maksudnya gimana sih? Ada orangnya di tempat tersebut? Misalnya di pondok ini, Ya. Abu-Ruhnya itu misal kan Abu Ruh Pak Wan, itu kan Abu Ruh kita. Ya. Misal di sini dulu itu ada keluarganya Pak Wan. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada Pak Wan itu supaya nggak bisa ngapain sama nggak bisa mandiin, tidak ada pihak keluarga. Sudah ada yang melakukan. Bagaimana cara kita berbakti kepada Abu Ruh tersebut? Apakah cukup dengan mendoakannya saja atau dengan yang lainnya? Kan kalau berbakti itu nggak harus, kalau misalnya orang berbakti itu nggak harus ikut mandi. Kayak di sini kan banyak juga kan, dia nggak bisa ngapain, nggak bisa nyolatin, nggak bisa mandi, dia masih bisa meneruskan perjuangan beliau. Dia masih selagi beliau masih punya utang, dia harus bisa melunasi, bantu melunasi utang-utangnya. Terus melaksanakan wasiatnya, beliau masih bisa melaksanakan wasiatnya meskipun tidak bisa memandikan, mensolati, mengafani. Yang penting ada dari beberapa syarat dari beliau yang kekurangan terus dipenuhi. Bagus. Jadi yang namanya melakukan kebaikan itu kalau sangat maksimal. Jadi kalau ada bagian celah yang belum yang ini kita tidak bisa lakukan, maka kita melakukan dengan yang lain. Contohnya, saya nggak bisa gotong royong karena masuk sekolah. Bagaimana caranya? Ya saya setidaknya memberikan es. Jadi gotong royongnya dengan membantu dengan uang atau yang lain. Tapi kalau bisa, beliau datang gotong royong, jangan ngasih snack, kemudian juga bantu material yang buat. Begitu juga ketika kita tidak mampu mengkafani, menyolati, menguburkan, kita tidak bisa hadir, maka kita masih bisa mencari celah yang lain. Dan Naufal ini memang termasuk anak yang bagus ini. Dari sejak sanawiyah dia sudah bagus menguasai pelajaran. Dan ini saya apresiasi ya. Jadi saya selalu memberikan
apresiasi kepada siswa yang dia mengaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Ini menunjukkan begitu luasnya yang sampai pahami. Ini untuk kelompoknya tertolong dengan jawaban pertanyaan novel. Kelompok berapa novel? 1. Tak kasih nilai 100. Dan untuk nilai perorangan juga saya kasih 100 karena dia tidak hanya materi yang ada di sini, tapi juga mengaitkan dengan kitab-kitab yang lain, termasuk yang disampaikan novel tadi itu ada di ala-ala tanah lain. Novel. Masih ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Sepertinya kita cukupkan sampai hari ini. Pertemuan hari ini cukup di sini. Sebetulnya tadi apabila anak Adam terlahir, kemudian kalau di dalam akidah itu, kalau dia belum menerima dakwah, dia tidak mendapatkan pendidikan, tidak ada dakwah, tidak ada materi pendidikan tentang yang hak dan yang batil kepada anak tersebut. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dari Imam Al-Ash'ari yang kita ikuti, dan pendapat yang kedua dari pendapat pelajaran ilmu kalam ada. Juga ada sama pelajari nanti di Aqidatul Awam, dan di beberapa kitab-kitab akidah itu juga membahas. Pendapat yang pertama, manusia itu bisa membedakan dengan akalnya, maka dia dihukumi. Ketika anak ini tidak menerima dakwah, dia melakukan dosa, bagaimana hukumnya? Menurut aliran Qadariyah, menurut aliran Mu'tazilah, dia tetap dihukumi karena dia bisa menggunakan akal pikiran. Tapi kalau menurut Imam Al-Ash'ari, beliau harus menerima diri. Saya berterima kasih, diskusi hari ini sudah cukup bagus sekali. Tapi sebelumnya kita lihat skor tertinggi adalah kelompok berapa? Berapa total? Juara 1 kelompok 1, juara 2? Kelompok 2? Juara 3 kelompok? Ini Bapak kasih peringkat seperti ini hanya untuk memotivasi biar suasana itu lebih gitu. Jadi tadi sudah kita ikuti bersama tentang dalil perintah menghormati orang tua, adab terhadap orang tua, terutama berbakti kepada orang tua. Untuk berikutnya ujian mandiri, dan sama juga mengisi LKPD yang sudah disediakan itu. Di LKPD kemudian juga ada ujian mandiri, nanti bisa dilakukan di rumah biar sama lebih menambah wawasan yang belum tahu supaya sambil dibaca. Untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.